Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Febri Ratmianti, NIM 70121157, kelas 2H, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, video saya kali ini memenuhi tugas pemrograman web pada pertemuan ke-12, dosen pengampuhnya Bapak Sepriano M.Com. Di sini saya akan memberi cara membuat statement pemilihan if di PHP. Sebelum melanjutkan perkodingannya, di sini saya menyatakan pernyataan seleksi statement. Statement pemilihan berguna untuk menentukan statement mana yang akan dieksekusi, yang didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu yang didefinisikan. Jika kondisi terpenuhi akan bernilai true, maka statement yang terdapat dalam blok bersangkutan akan dieksekusi. Sebaliknya, jika kondisi bernilai false, maka statement yang terdapat dalam blok bersangkutan akan dilewati atau tidak dieksekusi. Dan program akan melanjutkan pengecekan kondisi kedua atau statement alternatif jika ada. Sebelum saya memberikan contoh codingnya, di sini saya menggunakan aplikasi SAM untuk menjalankan hasil dari codingnya. Dan di sini saya menggunakan Sublime Stack. Sebelum mengkodingkan coding statement, kita setarkan terlebih dahulu di aplikasi SAM. Di ini kita setarkan start. Sebelumnya saya sudah start. Kita masuk aplikasi ini, Sublime Stack. Di sini saya akan memberikan contoh coding, yaitu satu kondisi dengan statement alternatif. Di sini HTML, head, detailnya di sini saya beri nama contoh penggunaan statement. Detail ini adalah judul dokumennya. Di sini kita pakai PHP. Karena apa? Karena kita membuat statement. Di sini kita membuat cara membuat statement pemilihan if di PHP. Maka di sini codingnya kita pertama bertanda tanya dulu ketik PHP. Di dalam PHP ini kita buat nilai sama dengan 40. If ini adalah kondisi statement tersebut. Jadi di sini kita buat nilai lebih kurang dari 60. Econya adalah nilai Anda adalah nilai selamat Anda lulus. Dan di sini kita pakai tag else. Pernyataan else ini merupakan bagian dari pernyataan if yang di atas ini. Dan else ini digunakan untuk memberikan alternatif perintah apabila kondisi bernilai salah atau false. Di bawah ini kita membuat nilai Anda adalah nilai selamat Anda tidak lulus. Dan terakhirnya kita buat tanda tanya, kita tutup dengan ini, tanda ini. Setelah kalian sudah membuat coding ini, kalian Ctrl S. Di sini saya sudah simpan dengan namanya if PHP dan saya simpan di sini saya menyimpannya di htdoc. Nah, saya menyimpannya if PHP, saya menyimpannya di htdoc.
Apabila sudah disimpan atau dikontrol S, kalian jalankan, kalian buka aplikasi SAM, kalian pencet admin. Nah, sebelumnya kan kita mengetik foldernya dengan nama tugas PP. Nah, di sini maka hasilnya akan seperti ini. Kita pencet yang pertama, yaitu contoh yang saya sebut tadi, satu kondisi dengan statement alternatif. Lalu kita pencet. Nah, hasilnya adalah nilai Anda adalah 40 selama Anda tidak lulus. Kita masuk lagi ke sini, ke aplikasi ini. Jadi coding ini akan menghasilkan seperti ini. Baiklah, di sini saya akan memberi contoh coding yang kedua, yaitu dua kondisi atau lebih dengan statement alternatif. Contoh pertama yaitu satu statement di sini, dan contoh yang kedua adalah dua kondisi atau lebih dengan statement alternatif. Nah, seperti ini codingnya. Detailnya saya buat contoh penggunaan statement if. Di dalam body ini kita ketik PHP, dan di dalam PHP ini ada nilai 75, kita buat indeks. If atau kondisi, di sini kita buat nilai lebih 80 dan nilai kurang 100, maka indeksnya adalah A. Dan di sini kita menggunakan else if untuk memberikan pernyataan atau pilihan kedua, atau pernyataan dapat digunakan untuk memuaskan banyak alternatif pemilihan. Nah, di sini kita ketik else if nilai besar dari 65 dan kurang dari 79, maka indeksnya adalah B. Di else if yang ketiga ini adalah nilai nilai 5 lebih dari 50 dan kurang dari 64, maka indeksnya adalah C. Dan else if yang keempat adalah nilai lebih dari 0 atau kurang dari 49, maka indeksnya adalah D. Sini kita buat else, indeksnya kosong untuk pernyataan pada hasilnya nanti. Contohnya kita buat nilai Anda adalah nilai dengan indeks. Sesudah kita membuat coding ini, maka kita Ctrl S. Di sini saya menyimpannya pertemuan 12.php. Di sini saya dimasukkan ke dalam htdoc, dan htdoc saya membawa folder juga, yaitu yang saya sebutkan tadi, tugas PW. Maka kita jalankan, kita lihat hasilnya. Ini Nah, ini yang contoh yang pertama dan ini contoh yang kedua. Maka kita klik pertemuan 12 PHP, maka hasilnya seperti ini. Nilai Anda adalah 75 dengan indeks B. Ini yang dinamakan dengan dua kondisi atau lebih dengan statement alternatif. Sedangkan yang pertama tadi cuma satu alternatif atau satu kondisi saja. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh yang ketiga, yaitu contoh
cara membuat perulangan while di PHP. Sebelumnya, konstruksi while digunakan untuk menjalankan statement pada blok pernyataan secara berulang-ulang selama syarat terpenuhi. Dalam praktiknya, perulangan tersebut akan mengevaluasi blok pernyataan selama kondisi bernilai true dan akan berhenti apabila kondisi bernilai false. Artinya, syarat yang digunakan berkorelasi terhadap statement. Salah satu prakteknya seperti itu. Nah, di sini saya sudah membuat codingnya, yaitu saya buat PHP, tanda tanya PHP, A sama dengan 1. Nah, di sini karena kita menggunakan perulangan while, maka kita buat di sini tagnya while A kurang dari 10, echo A bar A plus plus. Ini adalah coding perulangan while di PHP. Nah, di sini saya sudah menyimpan, sudah saya Ctrl S, sudah saya simpan, dan di sini filenya pertemuan 12B titik PHP. Dan saya simpan di tugas pemrograman web di dalam htdoc. Dan kita jalankan. Nah, di sini pertemuan 12B PHP. Kita klik. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Ini yang dinamakan perulangan while. Nah, ini adalah contoh yang keempat, yaitu sini saya akan berikan contoh codingnya, cara membuat perulangan for di PHP. Coding ini adalah perulangan for di PHP. Sebelum saya menjelaskan coding ini, saya akan menjelaskan konstruksi for digunakan juga untuk looping atau mengulangkan statement pada blok pernyataan. Selama syarat terpenuhi, hanya saja syarat yang diperlukan memiliki 3 komponen. PHP menyebutnya sebagai ekspresi. Di sini ekspresi pertama adalah inisialisasi awal di setiap iterasi atau proses perulangan ini dieksekusi. Paling awal, ekspor 2 adalah kondisi atau syarat. Eksekusi berikutnya, ekspor 2 dievaluasi jika bernilai true. Maka, looping dilanjutkan jika false, maka looping dihentikan. Dan ekspor yang ketiga adalah perubahan nilai. Perubahan nilai. Terakhir, ekspor 3 dieksekusi. Eksekusi itu bisa berupa penambahan nilai atau pengurangan nilai. Contoh codingnya ya seperti ini yang saya jelaskan sebelumnya yang tadi. Di sini kita buat for, yaitu untuk perulangannya. Contoh kedua for 1 i plus plus if i kurang dari 10, kita baca contoh 2 bar. Sini kita di echo-nya kita buat bar, setiap echo-nya kita buat bar. Dan di sini sama saja. Yang contoh kedua, yang ketiga sama saja codingnya. Cuman diubah di contoh ketiga kita buat tambahnya i plus plus, tapi di contoh kedua tidak ada. Di contoh pertama yaitu untuk perulangannya. Di sini perulangan untuk pernyataan yang kedua, yang ketiga ini plus plus. Contoh yang keempat ini untuk printnya, untuk perintahnya. Setelah kalian sudah mencoba coding ini, maka kalian simpan, setelah namanya apa, tapi diakhiri dengan PHP supaya bisa menjalan. Dan kalian simpan pada folder yang kalian sudah buat tadi dalam htdoc. Dan kalian jalankan, kalian buka lagi.
Ini terakhir contohnya, yaitu contoh yang keempat. Ini adalah hasil contoh yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang keempat kita buka, klik. Nah, maka hasil dari cara perulangan for di PHP akan seperti ini. Inilah hasil dari for di PHP. Dan codingnya adalah seperti ini. Baiklah teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan cara penyampaian saya mohon maaf karena saya baru belajar. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.